wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Pendidikan Sosial Fathahillah, Kepala Sekolah MTS Fathahillah, Kepala Sekolah SMA Fathahillah, para dewan guru, panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siswa dan siswi MTS dan SMA Fathahillah yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini para siswa khususnya baik sanawiyahnya dan SMA-nya yang kalau bukan peringatan Maulid mungkin sudah agak betah ya, karena nggak ada tendanya, kepanasan. Tapi alhamdulillah sini sejuk. Ini adalah salah satu bagian daripada min sya'airillah, daripada syiarnya Islam. Dari awal acara ini rangkaiannya sedikit banyaknya kami perhatikan. Salah satunya tadi ada yang menyampaikan, yang mewakili baik dari MTS-nya dan juga Fathahillahnya, kok perempuan semua? Lakinya kemana nih? Ini laki nih semua nih. Ini sanawiyahnya. Mana SMA-nya yang laki-lakinya? Kalau para wanitanya sudah tampil begitu hebat, apalagi laki-lakinya ya. Tapi untuk menguji, boleh ditunjuk secara langsung ke depan dan harus tampil. Ya, jangan nunduk. Boleh kagak dikasih kesempatan hanya 5 menit aja? Uji coba lah. Boleh. Mulai dari sanawiyahnya dulu. Ini siap kagak nih kalau suruh tampil ke depan? Paling tidak mengulangi salah satu item yang disampaikan, baik itu yang mewakili ketua dan pengurus dan lain sebagainya. Dengan harapan apa yang kita laksanakan ini tidak sia-sia atas perjuangan yang begitu besar, khususnya seluruh panitia dan juga para bagian yang terkait pelaksanaan peringatan Maulid pada siang hari ini. Karena keterbatasan waktu, dilanjutkan saja. Karena keterbatasan waktu, dilanjutkan saja. Wah, senang ya. Sekarang untuk mengenal daripada kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba sekarang bayangin kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kampung kita. Ya, cuma sudah ada ayat yang sama disampaikan oleh Qari itu tadi. Apa ayatnya yang pertama dibaca? Tuh tulis, merupakan pokok. Tanya soalnya ayat berapa dan surah apa. Setelah itu harus hafal. Kali itu saja cukup satu jadi pegangan kita hidup, insya Allah selamat. Karena kata-kata uswatun hasanah itu sangat luas. Sebab Al-Quran itu kalamnya ijaz. Maknanya apa? Qalla lafzuhu wa kasura makna. Lapasnya singkat, simpel, sederhana, tapi maknanya sangat luas. Bagaimana mengartikannya? Implementasi daripada keseharian kita nih. Begini aja sekarang. Pada waktu saat Rasulullah sebelum lahir, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab. Kalau seandainya Rasulullah itu ada di sekitar kita ini, maka kebiasaan-kebiasaan buruk enggak di gang sana, di gang sini, enggak masyarakatnya, laki-laki, wanitanya, enggak dewasa, enggak anak-anaknya, itu cenderung terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, baik macam maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau ada yang penguasa menzalimi rakyatnya, itu adalah merupakan pandangan sehari-hari. Kalau mereka yang lemah disakiti yang kuat, itu sudah jadi. Kalau harkat wanita pada waktu saat itu tidak dihargai oleh bangsa mereka, itu sudah nampak. Minuman khamar, wanita, kebiasaan-kebiasaan maksiat, perbuatan-perbuatan keji, itu sudah nampak. Ini kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan beliau sudah menjadi Rasul, sudah diangkat menjadi Nabi,
lahirnya saja sudah memberikan manfaat, sudah mendatangkan rahmat bagi masyarakat khususnya bangsa Arab dan juga bagi alam semesta ini. Salah satu kebiasaan buruk bangsa Arab pada waktu saat itu, dan mereka merasa aib, di mana apabila ada satu keluarga bangsa Arab, apabila ada seorang wanita yang hamil, lantas melahirkan bayi wanita, maka kepala keluarganya, bapaknya itu merasa aib. Mereka tidak akan tampil di tengah masyarakat malu karena melahirkan seorang wanita. Maka untung aja nih yang perempuan-perempuan sebelah kanan saya ini lahirnya tahun sekarang, tahun 2000-an. Kalau lahirnya dulu 15 abad yang lalu, ini sudah nggak ada nilainya, sudah nggak ada harkatnya, sudah nggak ada harganya. Mereka sudah terbiasa. Bahkan yang kita kenal, salah satu daripada khalifah atau sahabat Nabi yang besar pernah melakukan hal yang buruk ini. Bahwa banat, sebelum bayi itu diketahui oleh masyarakat umum, wanita yang lahir, maka mereka tidak sedang menguburkan hidup-hidup. Berapa banyak korban pada waktu saat itu, bayi yang baru lahir yang tidak berdosa lantas dibunuh oleh orang tuanya dengan segala cara, karena di hadapan mereka apabila lahir wanita adalah merupakan aib. Subhanallah, ini kebesaran Rasulullah ini nampak pada waktu saat menjadi kecil. Kenapa terbentuknya nanti uswatun hasanah? Dilihat pada waktu saat lahirnya dulu. Pada waktu saat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu saat tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada lahir pada waktu saat itu bayi yang terbunuh. Tidak ada pada waktu berbarengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, tidak ada satu bayi pun yang terbunuh. Karena merupakan aib bagi bangsa Arab apabila seorang wanita hamil melahirkan wanita. Tapi pada waktu saat itu Allah muliakan bangsa Arab, tidak ada satupun bayi yang lahir pada waktu saat itu yang terbunuh. Kenapa? Karena setiap wanita-wanita hamil pada waktu saat itu tidaklah melahirkan kecuali bayi pria. Itu sudah merupakan manfaat yang besar. Masih bayinya itu udah manfaat, belum ngapa-ngapain. Ini kita udah gede begini nyusahin orang tua dulu. Minta uang PSPP, ya, seharusnya 10.000, mintanya 15.000. Ini 5.000 ditilep. Dikasih uang jajan, bukan buat kebutuhan sekolah, buat main PlayStation. Ini ada yang begini nih, yang bukan belajar tuh malam, setelah keluar dari sekolah malah aktivitasnya itu suka main game. Ada? Kalau di luar belajar mungkin ya dimaklumi lah. Kadang-kadang lagi belajar main game. Diperbolehkan nggak, diperkenankan nggak ini bawa handphone waktu sekolah? Enggak ya. Anak sekarang banyak akalnya. Ya banyak akalnya. Kalau akal yang baik bagus, tapi akal yang kagak baik ini yang kurang bagus. Malu ya. Karena itu kita belum terbiasa, belum mampu memanfaatkan barang-barang teknologi seperti itu, maka hendaklah dihindari. Sebab banyak informasi-informasi yang tidak baik, yang kadang-kadang kita tidak saring lagi, langsung saja kita serap, bahkan itu adalah merusak daripada kepribadian kita sendiri. Jadilah seorang yang tampil di depan, memberikan manfaat yang besar di tengah masyarakat. Kalau seandainya kita sudah mengenali pribadi Rasulullah SAW, kalau semenjak bayi beliau sudah begitu hebat, ya, sudah memberikan manfaat dan melindungi kemasyarakatan. Kalau ada yang berbicara tentang Islam, terutama daripada melindungi hak-hak wanita, maka yang paling melindungi hak-hak wanita dan yang mengangkat harkat daripada wanita itu adalah Islam. Jangankan Islam setelah tumbuh besar, pada waktu saat lahir Rasulullah SAW, maka Allah muliakan harkat wanita. Tapi sekarang ini kita sudah tergusur dan tergeser. Dengan tampilnya di Indonesia ini ada macam Kartini. Ya. Itu penampilan Kartini yang sebenarnya adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena dia meliputi semesta alam. Ya. Pada waktu saat itu yang lahir bukan orang Muslim. Orang-orang yang kafir, orang yang menyembah berhala, mereka mulia, mereka terangkat dan mereka terlindungi karena sebab Nabi. Sebab waktu saat itu bayi-bayi banyak kan bayi-bayi jahiliyah.
supaya ada penanaman dalam diri kita ini sesuatu yang membukakan hati kita ini cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang anak-anak muda generasi Islam khususnya para remaja ini hatinya sudah menutup, hatinya sudah tertutup untuk mengikuti daripada kepribadian Nabi karena sudah ada di dalam hatinya itu sebagai idola yang lainnya. Sudah terdapat di dalam hatinya idola yang lainnya. Coba dilihat baik penampilannya, segi pakaiannya, yang dicontoh bukan Rasulullah dan juga istrinya Rasulullah. Cara makannya juga bukan dicontoh Rasulullah, tapi kepribadian berjualan bahkan yang sangat memprihatinkan, yang menjadikan ikonnya, yang menjadikan idolanya itu adalah orang kafir, baik yang termasuk yang dikatakan artis dan lain sebagainya. Bahkan seorang generasi muda Islam itu lebih mengenal daripada public figure orang kafir dibandingkan yang nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dapat masuk? Maka jangan sampai nanti usaha-usaha yang baik dari lembaga pendidikan khususnya Yayasan Fathahillah ini mengumpulkan kita untuk membuka cakrawala kita lebih mengenal lagi kepada pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dituangkan tentang uswah hasanah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tercukup waktu, sehingga Sayyidina Habib Ali yang dibaca dalam Maulid Sintidoral, kalau seandainya lautan dijadikan pena dan tangkai-tangkai kayu yang di atas muka bumi ini dibagaikan penanya, maka sebelum daripada sifat-sifat yang mulia dan agung serta luhur Nabi kita, maka sudah habis air lautan itu untuk mencatat dan menulis daripada keindahan-keindahan akhlak pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh satu ingetin, adakah bayi model begini di sekarang ini? Belum lagi yang terdapat pada waktu saat pribadi ibunda tercinta Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu saat itu, jangankan pada waktu saat sudah lahir, masa kanak-kanak, semenjak Rasulullah itu berada di kandungan, di rahim ibunya tercinta ini, tidak pernah sekalipun dan tidak pernah terjadi pada pribadi ini menyakiti orang tuanya, termasuk yaitu ibunya. Sehingga diceritakan dan dikisahkan pada waktu saat Aminah mengandung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah merasakan sakit. Tidak pernah merasakan sakit, baik pada proses kehamilan dan juga pada waktu saat melahirkan, tidak pernah sakit. Jangankan kita ini, kita waktu saat di rahim ibu kita baru sebulan 2 bulan udah disiksa di orang tua kita. Ya, pagi-pagi disuruh makan sprite, pagi-pagi disuruh makan dondong-dong. Kita baru 2 bulan 3 bulan, emak kita ini suruh pergi ke pasar nyari gohok, ya, nyari yang asam-asam. Kadang-kadang kita mempermalukan ibu kita, ya. Tetangga kita punya pohon mangga, suruh minta tuh buat kita yang dibayi. Makanya saya punya pohon mangga, alhamdulillah nggak kenal musim. Dan di samping pesantren berbuah terus. Sampai-sampai ada seorang ibu yang sedang hamil berhenti aja di situ. Mau minta Ustaz kagak enak. Lantas ada laporan, kenapa kamu kok kelihatannya cemas kalau risau? Ini saya pengen ngidam apa? Mangga yang ada di pesantren. Maka tetangga saya kasih tahu, nanti kalau ada wanita hamil yang ngidam pengen mangga, udah halal, ambil aja, ambil. Makanya nanti kalau pengen makan mangga, begitu aja datang bapak-bapaknya. Ustaz minta mangga, kenapa? Istri saya hamil. Hamil gak hamil, bilang aja hamil, biar makan mangga. Itu nih, kita nih, udah bikin susah, ya. Masih di dalam kandungan sudah kita siksa orang tua kita, belum waktu saat melahirkannya. Betapa hebat perjuangan dan pengorbanan ibu kita pada waktu saat melahirkannya. Di situ orang tua kita, khususnya ibu kita itu hanya mempunyai 2 pilihan antara hidup dan mati untuk mengeluarkan dan melahirkan kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashku bihi alaman wala ilallah. Rasulullah ibu kandungnya tidak pernah merasakan sakit sekecil pun. Yang dirasakan enteng dan ringan. Bagaimana kita harus kita berbakti kepada orang tua kita, dan harus kita sayang kepada orang tua kita. Satu pengorbanannya ini tidak akan terbayarkan. Nih tanya nih ibu-ibu guru nih, ya.
apabila ada kasus pada waktu saat mau melahirkan dan dokter memvonis ibu ini kandungannya bermasalah. Nanti yang jawab nih ibu-ibu yang pernah melahirkan. Yang di sini jangan jawab karena belum pernah melahirkan. Dan awas jangan sampai melahirkan sebelum waktunya. Nih tanya nih ya, kalau seandainya terjadi kasus kelainan pada rahimnya, pada waktu saat itu dokter memvonis, Bu, berat ataupun tidak berat ini dokter harus sampaikan. Kalau kasus seperti ini, kalau seandainya diselamatkan anaknya, maka akan jadi korban ibunya, tidak terselamatkan. Kalau diselamatkan orang tuanya, bayi yang di dalam rahimnya itu tidak dapat diselamatkan. Saya tanya-tanya nih ibu-ibu guru yang sudah pernah melahirkan, kira-kira mau dikorbankan ibunya, menyelamatkan rahimnya, bayinya itu, atau bayinya biarkan saja, yang penting ibunya selamat. Mau yang mana? Harus dipilih, jangan dua-duanya kan. Ini cuma contoh. Jawab dengan perasaan ibu, dengan perasaan tuh ibu. Coba. Semuanya sama. Mungkin satu di antara 1000 yang menjawab, tolong dokter, bagaimanapun bayi ini harus selamat, apapun resikonya harus saya tanggung, walaupun hilang nyawa saya. Awas nih anak-anak nih, adik-adik sekalian, jangan suka bohong sama orang tua. Ya. Apakah tidak berdosa besar? Dari rumah berangkat sekolah, buat persiapan sekolah, sampai di sekolah tidak ada. Adanya di tempat game. Ini ada model siswa di sini ada. Kalau ada siswa macam begini, bohongin orang tua, nyakitin tuh orang tua, jangan dikuburin kalau sebelum mati. Biarin dia hidup gentayangan, jangan dikuburin sebelum mati. Daripada seusia waktu saat lahirnya saja kita sudah dapat menguraikan bagaimana kita harus cinta kepada Nabi. Ya, kita belum ada apa-apanya dan tidak berbuat apa-apanya. Bahkan sudah sampai dewasa, sampai remaja, kita cuma hanya membuat keresahan dan mengganggu di tengah-tengah masyarakat keberadaan kita. Sebab Rasulullah sudah menyatakan, siapakah di antara kalian yang hebat? Siapakah di antara mereka yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik di antara kamu orang yang paling banyak memberikan manfaat di tengah masyarakat akan kemanfaatan. Baik secara ilmiah berupa pendidikan, memberikan manfaat kepada masyarakat, baik melalui hartanya, keahliannya dan apa saja. Dan ini kita tidak dapat lakukan kalau kita tidak pernah menelan pendidikan. Terutama pendidikan-pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khususnya kita akan peroleh di pendidikan-pendidikan Islam. Lebih mengenal lagi dalam. Coba kalau kita mengenal pendidikan Islam dengan begitu demikian, kita akan memberikan manfaat dan mengajak daripada masyarakat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan yang hebat. Di dunia selamat, di akhirat masuk surga. Ini udah gede-gede begini nih ya, kerjaannya bikin susah orang tua. Udah maghrib belum pulang. Kemana aja, padahal sudah keluar dari sekolah tadi jam 3 keluarnya. Kalau dicari, padahal sudah dikasih alat pembantu untuk menghubungi antara orang tua dengan anak dengan handphone. Alasannya mahal, beliin dong, mintain handphone. Udah dikasih. Alasannya apa? Sehingga orang tua mau belikan. Nanti kalau ada apa butuh sama saya kan dia bisa tinggal calling aja. Tapi sekarang nggak apa. Kalau dia tahu kalau yang miss call giliran orang tuanya langsung dimatiin. Ini kerjaannya daripada nih. Ini kalau giliran orang tua kan, tapi kalau giliran temannya malah dipancing-pancing. Nah, di mana kamu? Nanya-nanya. Aku di kamar mandi. Ini pantas nih, yang di kamar mandi ini berjam-jam nih. Ya. Di bawah handphone di situ sobat SMS. Yang lebih kurang ajar lagi nih sholatnya terganggu gara-gara handphone, gara-gara SMS. Ya kalau ringtone-nya bagus, azan atau tilawatil Quran. Ini ringtone-nya apa? Di masjid lagi salat Jumat, iwak peyek.
saja ringtone di masjid, bikin orang bingung. Waduh, saya belum zuhur kok udah salat zuhur. Kenapa? Itu baru azan. Ada azan lagi. Nih, sayangi ibu kita ya, sayangi ibu kita sebagaimana Nabi itu menyayangi ke orang tuanya. Masih bayi, masih dalam rahimnya udah gak nyakitin ke orang tua. Selalu dimanjakan ke orang tuanya. Orang tuanya dijadikan ratu. Orang tuanya laki-laki yang dijadikan raja. Selalu dimanjakan dengan perbaktiannya kepada orang tua. Maka belajar dari sekarang. Jangan sampai ini orang tua kita nanti sekembalinya ini menangis karena kita. Berikan dia senyum, berikan dia bangga. Kalau ingin orang tua kita bangga harus berprestasi di dalam pendidikan. Sudah waktu saat semester berikutnya atau yang sudah MTS mau melanjutkan berikutnya, Pak, kenapa? Untuk tahun berikutnya sudah Mak, jangan pikirin saya dah untuk biaya sekolah. Loh, kamu berhenti sekolah? Enggak, saya dapat beasiswa. Jangan bikin susah, Mak. Berhenti sekolah ya. Dilihat temannya main kagak sekolah-sekolah, orang tuanya kagak marah, enak benar. Ini jadi rajin di tengah masyarakat. Kalau sudah generasi nggak cinta ilmu, nggak cinta pendidikan, nggak cinta Islam, yang tertuang ke uswahnya kepada Nabi kita SAW, jadi apa? Jadi sudah dalam nasib sudah dikasih tahu, jangankan 1000 tahun, nggak ada yang umurnya bahkan 1000 tahun di sini, 100 tahun juga kagak ada. Rata-rata umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Kagak sholat, kagak ibadah, nggak kenal nabinya, nggak cinta sama nabinya, nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak ada artinya, nggak bermanfaat. Itu penekanan yang pertama adalah setelah sekembalinya ini berikanlah para guru kita ini bangga dan bahagia. Orang tua kita juga sayang sama kita. Cuman satu itu, ikutilah bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Tiba makhluk yang paling mulia, yaitu orang yang pekerja keras, tangguh, dan termasuk orang yang tidak pernah putus asa di dalam melakukan hal apapun. Bayangkan, belum saja genap 1 tahun, belum saja umur remaja, ia sudah kehilangan 2 orang yang dicintai, bapak dan ibunya meninggalkannya. Dan terbentuklah kepribadian yang sangat mandiri. Dan dia dapat mampu menghidupi untuk kepentingan pribadinya. Ini bagaimana kita dapat memberikan manfaat kepada orang lainnya, sedangkan kita tidak mampu dapat mengurus diri kita sendiri. Ini yang putri sudah bisa masak belum? Anak-anak perempuan sekarang sudah remaja, bahkan sudah mau dikelamin, sudah mau diserahkan sama calon suaminya, itu nggak pernah megang ketel, masak air, nggak kenal garam, nggak kenal asam. Ya kalau itu nggak apa-apa lah. Apalagi kalau kagak kenal Allah dan gak cinta kepada Rasulnya, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik daripada kehidupan kita sehari-hari. Maka salah buas makna uswatun hasanah. Kalau pada waktu saat kepribadian masih kanak-kanak sedemikian adanya, mereka menjadikan public figure pada waktu saat itu yang sangat dicintai seluruh masyarakat bangsa Arab. Mereka tidak kenal pada waktu saat itu sistematik yang dikatakan iman dan tidak iman, orang beriman dan orang kafir. Keberadaan Nabi itu sangat disayangi oleh masyarakat. Jangankan mereka yang mempunyai tabiat karakter baik, bahkan para pelaku kejahatan itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak diherankan pada waktu saat penyampaian dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dikumpulkan di kota Mekah, pada waktu saat itu di Darun Nadwah. Ada salah satu tempat, kalau yang sudah pergi haji, itu Ka'bah. Itu Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempatnya tidak jauh sejajar dengan Pancoran Mas. Kalau kita lihat ada Pancoran Mas, kalau Pancoran itu talang. Sebab Ka'bah itu terbangun persegi 4. Ya. Apabila hujan, maka airnya harus jatuh. Bukan beratapkan genteng sebagaimana sekolah ini. Airnya harus keluar, maka harus dibantu mengecurkan ke airnya itu melalui talang.
Kaleng yang keluar itu namanya pancoran, terbuat talinya dari emas, makanya dikatakan pancoran emas. Lurus itu ada yang namanya darun nadwa. Maka pada waktu saat Nabi mengumpulkan bangsa Quraisy pada saat itu, tidak ada satupun mereka melainkan memenuhi seruan Nabi untuk berkumpul pada satu tempat. Kita tidak ceritakan tentang kasusnya bagaimana yang keluar dari lisan mereka, bagaimana kami tidak akan berkumpul dan datang. Yang mengajak adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur, orang yang sangat penuh kasih sayang. Tidak ada satupun, jangankan kedua orang tuanya atau daripada keluarganya. Sedangkan mereka orang yang tidak pernah kenal. Pada waktu saat diceritakan kepergian Nabi, sudah timbul rasa sayang dan cinta. Bahkan beruntunglah kita ini, walaupun sudah jauh dilampaui makan waktu 15 abad tahun yang lalu, melalui para mubaligh, melalui para ulama menyampaikan tentang kisah kepribadian Nabi, ada timbul rasa cinta dan kasih sayang. Maka jangan bersedih, jangan galau, jangan risau, ya. Saya nggak kenal di bahasa sekarang galau apa ini. Kenapa kamu seperti cemberut aja, nggak ceria? Bermain bersama teman-teman, oh lagi bete. Kalau bete itu dulu waktu satu-satu masih kecil, patah bete. Ya, alif, ba, ta. Pada waktu saat itu tidak ada satu bangsa Arab, masyarakat melainkan memenuhi daripada panggilan Nabi kita Muhammad SAW. Maka keluarlah julukan yang sangat agung, yaitu terhadap Nabi kita, yaitu Al-Amin, orang yang terpercaya. Al-Amin. Apakah sudah dapat kepribadian itu pada diri kita? Ibunya, bapaknya nitipin suruh beli sesuatu. Nah, tolong beli sesuatu. Lantas nggak ada laporan lagi kembaliannya kemana? Kembaliannya kagak dipulangi. Apakah itu termasuk Al-Amin? Dikasih uang 100.000 beli sesuatu, barang yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, nilainya 90.000, 10.000-nya kemana? Tanpa seizin orang tua, kadang-kadang itu yang lainnya. Uangnya 100.000 buat orang tua, belanjanya 50.000, buat dia juga 50.000. Kadang-kadang kalau nggak ada upahnya nggak mau jalan, nggak ada upahnya nggak mau jalan. Bagaimana kita menunjukkan sayang sama orang tua? Bagaimana untuk menggembirakan orang tua? Bagaimana dikatakan kita termasuk anak yang baik dan soleh, berbakti kepada orang tua? Kalau hal sekecil ini kita termasuk orang yang tidak dipercaya. Kalau lantas orang tua kita tidak memerintahkan sesuatu, seharusnya kita harus curiga. Kita harus mengintrospeksi pada diri kita, kenapa ke orang tua kita sekarang tidak mau memerintahkan lagi atau menyuruh sesuatu? Kenapa? Karena kita sudah nggak dipercaya lagi. Orang yang sayang, orang yang sering kita tipu dan kita bohongi, sudah nggak percaya kepada kita, apalagi orang lain di tengah masyarakat yang banyak. Orang yang sangat sayang, yang sudah sering kali memaafkan pada waktu saat sering kali disakiti, sudah tidak percaya dengan kita. Bagaimana kita akan mengikuti daripada kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan mereka siapapun yang membenci pada waktu saat melihat kepribadian Nabi itu senang. Pembentukan karakter uswatul hasanah itu tidak mudah, melainkan melalui proses pendidikan. Salah satunya adalah proses pendidikan itu agama. Silakan, kalau kita mau belajar ilmu, silakan ilmu apapun, baik itu berkaitan dengan teknologi, kimia, ilmu agama dan sebagainya. Tapi jangan lupa, utamakanlah daripada ilmu yang terpenting daripada ilmu yang penting. Jangan sampai nanti kita tinggi jabatannya, hebat ilmu pengetahuannya, tapi kita termasuk orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi Ustadz dulu waktu saat sekolah, ingat keluarnya di Fathahila itu tahun di Sanawiyah, keluar MTS tahun 79. MTS dulu keluarnya tahun 79. Tapi guru saya masih ada, termasuk sebelah kiri kanan saya. Ini Ustadz Asrul Effendi termasuk guru saya juga.
Hah? Ya Ustaz Taufik itu termasuk anak murid saya. Teman sekolah. Kepo. Tahun 79 dan sekarang 2013, kurang lebih 34 tahun yang lalu. Persis kayak kamu dulu begini nih. Ya, umurnya 14-15 tahun. 14-15 tahun nggak kebayang itu. Nggak kebayang. Cuman dulu waktu saat itu kita mempunyai kemauan yang besar. Sudah nggak tergantung untuk masalah pendidikan. Kagak ada yang namanya handphone, tidak ada yang namanya mall, tidak ada yang namanya ini segala macam hiburan. Kalau dulu tuh sekolah waktu saat seperti kamu itu hiburan cuma naik turun sahur doang. Oh, tadi Ustaz tahu begitu. Hiburan kagak ada. Uang jajan pas-pasan dari orang tua. Pagi dikasih, sore kagak. Kalau kita mau jajan, kita bisa jajan di luar. Kadang-kadang kita simpan. Waktu saat istirahat baru naik turun sahur. Ngapain? Petikin pohon sawo. Buah sawo itu dipencet. Hari ini dipelintir, besok diambil. Hari ini dipelintir dulu karena nggak masak. Kalau dipelintir layu, besok masak baru diambil. Kalau kakak punya yang dimakan, ya main aja. Main ubah-ubah, main apa setelah selesai. Maka tantangan bagi kamu sekalian generasi Islam saat sekarang ini lebih berat sekali. Maka harus kita sinyalir, harus kita memfilter apa saja yang datang kepada kita. Tidak semuanya kita harus terima. Maka beruntunglah kita masih banyak guru-guru yang membimbing, yang mengarahkan kita untuk cinta kepada Rasul, untuk cinta kepada keluarga Rasul, untuk cinta kepada ilmu agama termasuk ilmu Al-Quran. Karena itu adalah salah satu yang diserukan untuk kita menjadikan kepribadian baik. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, untuk mengkanter hal-hal yang tidak baik yang terjadi di tengah masyarakat ini, ya, dengan banyak-banyak bentuk-bentuk yang bisa dapat merusak generasi Islam, maka kita harus lakukan 3 hal. Pertama adalah cinta Nabi kita. Kalau kita sudah mempunyai cinta kepada Nabi kita, insya Allah apapun yang bertentangan, hal yang tidak disukai Nabi kita, hal yang dicintai oleh Nabi kita, maka kita akan tinggalkan. Itu konsepnya. Kalau ini yang tidak bermanfaat, kalau ini tidak baik dan tidak disukai oleh Nabi, kenapa kita harus sukainya? Apakah kita harus melunturkan dan memisahkan kecintaan kita dengan Nabi karena mengikuti daripada kemauan kita punya hawa nafsu? Kalau kita belum mampu, maka lakukanlah yang kedua. Cintailah kepada keluarga Nabi. Cintailah kepada keluarga Nabi. Yang ketiga adalah cintailah Al-Quran. Karena ini adalah modal pengetahuan bagaimana kita dapat mengenali Nabi dan bagaimana kita dapat mengenali kepribadian keluarga Nabi, melainkan melalui Al-Quran. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana saya untuk mengenal akhlak Nabi? Bagaimana saya lebih mengenal Nabi? Maka Aisyah menjawab, akhlak Nabi, khuluqul Quran, itu adalah Al-Quran. Untuk mempertajam uswatun hasanah ini, maka kita kembalikan seluruhnya kepada Al-Quran. Lantas sekarang kita tinggal tanda tanya kepada kita masing-masing, sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah sehebat hubungan kita dengan SMS? Ya, apa hubungan kita dengan Al-Quran sehebat dengan mall? Ya, apakah hubungan kita dengan Al-Quran sehebat dengan artis yang kita idolakan? Apabila melebihi daripada segalanya, maka rugilah kita. Tidak ada sesuatu yang kita dapat banggakan, merupakan pegangan hidup kita di dunia ini, jika kita berpegangan dan segala sesuatunya kita kembalikan ke Al-Quran. Ini sebagaimana yang Nabi telah pesankan kepada kita, dan juga merupakan tentang kekhawatiran dan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat yang ditinggalkan oleh nabinya yang tidak hidup bersama nabinya. Aku tinggalkan kepadamu Al-Quran dan hadis. Ini bentuk ungkapan kasih sayang. Tidak mau daripada umatnya Nabi SAW yang mengaku umatnya Nabi itu masuk ke neraka. Mereka celaka, mereka jadi rusak karena hal yang lain, maka ditinggalkan sebagai rujukannya, sebagai tempat kembalinya Al-Quran dan hadis. Jika engkau berpegangan dan mengamalkan kedua bagiannya ini, maka engkau akan bahagia dan tidak akan sesat di dunia ini selama-lamanya. Dan kamu akan lebih mengenal lagi kepribadian Nabi SAW. Dengan demikian,
tidaklah ada sesuatu yang kita lakukan, baik dengan kata-kata yang kita tuangkan, baik dengan sesuatu yang kita langkahkan dengan kaki kita, apapun yang kita pandang dan kita dengar, melainkan itu beranjak kepada kepribadian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, anak-anakku sekalian, khususnya para siswa dan siswi, marilah kita jadikan orang-orang yang dibanggakan, terutama orang yang paling terdekat dengan kita, kedua orang tua kita. Sekali lagi, janganlah sakiti mereka, sayangilah mereka, dan gembirakanlah mereka. Dengan kita menggembirakan mereka, sekaligus kita menggembirakan daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan sekaligus bentuk kecintaan kita dengan Nabi SAW. Apa hasilnya? Apabila kita sudah terbentuk di dalam hati kita hanya Nabi SAW, maka itu adalah merupakan satu jalan menuju ke surga. Ini adalah salah satu jalan yang menuju ke surga. Tidak ada yang membahagiakan dan menggirakan para sahabat kecuali pada waktu saat Rasulullah memberikan pernyataan di tengah-tengah sahabat, dan mereka para sahabat mendengar langsung. Apa? Dalam sabdanya, almar'u ma'a man ahab, bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Jangan kadang-kadang kita nih lebih cinta artis dibandingkan cinta kepada Nabi. Ini kalau ditanya satu persatu spontanitas nih sekarang. Wallahu a'lam kasusnya benar apa kagak, cuman jawab ya, siapa artis yang lagi tenar sekarang yang kena kasus narkoba? Langsung. Siapa? Siapakah orang yang mendampingi Nabi pada waktu saat di Gua Hira? Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar. Berapakah jumlah putra putrinya daripada Rasulullah SAW? Banyak. Siapakah daripada keturunan Nabi yang tersisa dari seluruh putra dan putrinya? Siapakah dari keluarga zuriyahnya Nabi yang tersisa? Sayyidatul Fatimah, cuma satu-satunya. Dan bagaimana kok terjadi dari pihak perempuan dan bukan pihak lagi? Nanti jawabannya ada di dalam Al-Quran. Supaya bermanfaat pertemuan majelis seperti ini, maka marilah kita lakukan kebersamaan satu dengan yang lainnya, tanpa terkecuali baik senior atau junior, baik itu MTS-nya atau SMA-nya, maka harus kita jaga lembaga pendidikan yang kita cintainya. Karena kita besar dan tumbuh dari mana tempat ini, maka jangan lupakanlah, berikanlah sekolah kita, lembaga pendidikan ini bangga karena prestasi kita, karena kebaikan kita. Dan itu tidak dapat capai melainkan melalui jalur uswatun hasanah, baik di dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Kami doakan mudah-mudahan para siswa dan siswi mereka termasuk orang-orang yang berprestasi, baik di masyarakatnya, bahkan bangsa, dan juga di lembaga pendidikan yang lainnya. Dan kita doakan mudah-mudahan para guru-gurunya yang membimbing kita, mereka diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita terima ini bermanfaat buat kita sekalian, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan dalam umur dan rezekinya. Inilah yang kami dapat sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Kiai Hamzah karena memberikan ceramah hikmahnya. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan berikutnya. Maaf, sebelum ada penampilan dari tim Marawis, kita dengarkan pengumuman dari Bapak Taufik Abdullah. Baik, anak sekalian, iklan sebentar. Untuk kelas 9, 91